Makasih story remaja udah kirim email ke aku. Hai, makasih udah klik videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share ke teman-teman cowok kalian. Biar kita saling kenal. Aku tunggu subscribe-nya ya. Oke, makasih Najils. Cerita kali ini berjudul Nafsu pada Teman. Sebut saja nama kue. Aku punya teman. Aku mempunyai teman yang sangat aku suka. Dia itu berinisial N. Sebut saja N ya. Aku mulai tertarik olehnya tuh ketika beranjak dewasa. Aku dan N sangat dekat sekali. Sampai-sampai orang-orang berpikir kita ini anak kembar karena kita sering banget menjalani hari-hari berdua. Dari mulai sekolah, pulang sekolah, sampai nongkrong. Jadi tuh banyak banget yang bilang kita itu mirip. Aku dan dia N sangat mirip. Tapi kedekatan kita itu, persahabatan kita itu hancur karena aku menyukai sahabatku sendiri. Tapi jarang juga banget yang bilang kalau kita memang mirip. Ya aku sih seneng banget ya dimiripin sama si UN, karena memang aku menyukainya diam-diam. Perasaan aku ini gak bisa aku tahan sampai pada dimana aku mulai frontal. Semua ini karena salahku, karena aku mulai menggodanya. Rasa ketertarikan aku tuh semakin dalam ketika setiap hari, setiap saat kita selalu bersama. Aku ingin sekali mempunyai kekasih seperti dia. Walau dia gak tahu sebetulnya memang aku menyimpang, tapi aku berusaha menutupinya karena merasa dekat dengannya saja sudah cukup untukku. Tapi aku juga berpikir gak mungkin aku bisa mendapatkan cintanya, karena dia memang laki-laki normal. Di situ aku merasa sedih, dan aku gak tahu harus berbuat apa saat ini. Aku takut dia menjauh. Aku takut dia pergi meninggalkanku karena dia tahu perasaan ini. Akhirnya, aku mencoba cara untuk agar bisa lebih tahu dalam tentang dia. Karena dia itu orangnya dingin terhadap wanita. Dan aku cobalah membuat akun fake, akun Facebook palsu, berprofil perempuan untuk berchatting dengan dia dan memastikan bahwa dia memang normal atau tidak. Dan seringkali aku meminta foto-foto itunya dia, cuma dia menolak dan tidak memberinya. Dia tidak tahu bahwa itu aku yang bikin akun itu. Dia nggak tahu ternyata aku selama ini yang menstalker dia di Facebook. Aku pun berpura-pura menjadi wanita di Facebook itu. Aku chatting dia, aku sapa dia. Memang dia agak dingin, tapi aku nggak nyerah. Sudah banyak akun yang aku buat untuk melobi dia, cuma ternyata hasilnya nihil. Dan sepertinya N tidak curiga bahwa aku yang telah membuat akun-akun itu. Sampai-sampai dia cerita, "Weh, ini banyak banget akun cewek yang ngechat gua, minta ini, minta itu." Dan aku pun hanya terdiam, karena itu adalah aku. Dan aku sudah tidak bisa menahan lagi. Saking bodohnya, aku berani mengutarakan bahwa aku ternyata seorang gay. Dan dia sangat kaget. Dia menjauh, dan dia bilang dia gak akan kenal aku lagi. Ternyata memang susah untuk menerima kekurangan seseorang. Aku pun menangis. Ternyata N tidak bisa menerima kekuranganku.
dan menerima cinta dariku. Semenjak aku menyatakan perasaanku, Anne mulai menjauh perlahan-lahan. Dia tidak pernah datang ke rumah, chat aku gak dibalas juga, dan dia seperti jijik. Akhirnya aku pun pasrah, dan aku rasa aku tidak akan mengejar cintanya lagi. Dan akhirnya Anne mengechatku juga. Ternyata dia sedang butuh uang, dan dia ingin meminjam uang kepadaku sebesar 200.000 karena keperluan. Aku pun yang masih ada rasa cinta saat itu menolong dia. Dan aku dengan rasa keegoisan aku pun aku bilang, ada satu syarat, kalau kamu mau minjem uang, kamu harus mau aku iseng gitu. Jadi intinya dia tuh minta iseng. Dia sempat menolak dan bilang bahwa aku tuh konyol, aku tidak pernah berubah katanya. Dan balik lagi, keegoisan aku pun memakin jadi. Aku bilang kalau kamu nggak mau ya udah, aku nggak bakal kasih uangnya. Akhirnya dia pun pergi, dan mungkin memang susah ya untuk mendapatkan N ini, karena dia benar-benar gak mau saat itu, padahal dia butuh uang. Keesokan harinya, aku sedang tidur, dan kebetulan kamarku itu berada di depan rumah. Saat malam itu ada yang mengetuk jendela. Aku pikir siapa, ternyata pas aku longok, itu N. Dan N bilang, tolong pinjami aku uang, aku sangat perlu besok. Dan dia bilang dia ingin dan dia pengen, dan gak apa-apa katanya kalau aku mau menghisap punya dia. Rasa senang dan rasa sedih pun muncul di pikiran. Rasa senangnya aku bisa mendapatkannya, dan rasa sedihnya aku kayaknya terlalu jahat. Dan malam itu pun aku berhasil mendapatkan tubuhnya. Tapi setelah kejadian itu, dia selalu minta dan ketagihan untuk melakukannya lagi dan lagi. Dan aku pun sangat senang karena aku berhasil mendapatkan semuanya dari dia. Sampai pada akhirnya kita melakukan hal itu, dan aku sangat senang sekali karena keperjakannya ada di tanganku. Pada malam itu adalah malam yang paling indah, karena aku benar-benar mendapatkan dirinya, dan aku melakukan semua itu berkali-kali. Nah, jadi itu dia tadi cerita dari story remaja yang ngirim email ke aku. Makasih banget story remaja. Maaf ya kalau ceritanya sedikit, memang dia juga ngirimnya sedikit. Jadi di sini aku rangkum-rangkum aja gitu. Maka buat kalian juga yang pengen ceritanya ditampilin, bisa langsung kirim email aja ya di @guivillage@gmail.com. Nanti aku bakal cerita di sini. Maaf banget ceritanya tadi agak gimana, soalnya pembawaannya ya biar masuk gitu. Pokoknya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tunggu video-video lainnya biar biar kalian tahu terus lah info-info. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, terus share ke teman-teman kalian tuh, biar kita tuh saling kenal. Kali aja nanti bisa ketemu di lain hari, atau kalau lagi ada kesempatan bisa saling ketemu dan menyapa. Oke. Nah, buat kalian juga jangan lupa di follow IG gue di @guivillage, dan juga ada Facebooknya juga Guivillage, dan jangan lupa follow TikTok gue juga di Guivillage. Pokoknya namanya sama semua. Pokoknya jangan bosan-bosan nonton video ini. Buat yang nanyain pijat nanti aja ya, soalnya lagi nunggu waktu dan nunggu tempat. Oke, kalau gitu ya udah gue pamit. Makasih udah nonton videonya. Kalau gitu salam Najils.